Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 392, mendaftarkan pernikahan mereka. Jadilah suami yang tinggal bersama Anda. Itu adalah hal yang memalukan bagi pria manapun. Setelah menjadi suami yang tinggal serumah dengan Hailey selama 3 tahun, Jordan tahu betapa memalukannya menjadi seorang suami yang tinggal serumah dengan Hailey, yang akan dibenci dan dipandang rendah oleh semua orang. Bibi Lauren tertawa dan berkata, "Saran Marissa bagus sekali. Kita harus membiarkan seseorang dari keluarga Stelle yang sombong menikah dengan keluarga kita. Mari kita lihat apakah mereka berani merendahkan kita lagi. Lagi pula, pria ini cukup tampan dan dia berpotensi menjadi gigolo. Haha." Tanpa pengalaman 3 tahun sebagai suami yang tinggal serumah, Jordan mungkin akan marah besar saat ini. Namun, Jordan sangat tenang saat ini. Dia bahkan telah menikahi wanita cabul seperti Hailey dan telah bertahan dengan ibu mertua yang menjijikkan seperti Sylvie selama 3 tahun. Dia percaya bahwa apapun yang terjadi, Lauren dan Marissa harus jauh lebih baik daripada Hailey dan Sylvie. Jadi Jordan menatap Marissa dan berkata, "Baiklah, aku setuju menjadi suami Lauren yang tinggal serumah." Pukul, pukul, pukul. Brett bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. "Lauren, kamu benar-benar mengagumkan dan mendominasi. Kebanyakan wanita menikah, tetapi kamu mendapatkan suami yang tinggal bersama. Aku akan memberitahu semua orang yang kukenal dan meminta mereka semua datang untuk menghadiri pernikahan Lauren sehingga mereka dapat melihatnya mendapatkan suami yang tinggal bersama. Haha. Seseorang, kemarilah." Brett berteriak dan bawahan Howard membantunya berdiri sebelum mendudukkannya di kursi roda. Tampaknya dia bersiap untuk pergi. Ketika bawahannya mendorongnya melewati Jordan, Brett berkata sambil duduk di kursi rodanya, "Bagus sekali. Jika kamu butuh uang, datanglah padaku." Setelah mengatakan itu, Brett didorong keluar oleh anak buahnya saat ia mengambil inisiatif untuk pergi. Di sisi lain, Clarice berdiri dan menentang, "Kita tidak bisa membiarkan dia menikahi Lauren sebagai suami yang tinggal serumah. Semua orang di DC tahu bahwa Chris bertunangan dengan Lauren, dan kita sudah menerima hadiah pernikahannya. Jika kita mengingkari janji dan membiarkan Lauren menikahi pria yang akan menjadi suami yang tinggal serumah dengannya, apa yang akan dipikirkan keluarga Hanks?" Saat itu, Martin berkata, "Clarice, kamu terlalu banyak berpikir, keluarga Hank hampir tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri sekarang. Bahkan jika kita tidak membatalkan pertunangan, dia tidak akan menikahi Lauren. Aku akan memberi Lawrence Hank penjelasan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini." Melihat kakeknya tampaknya menyetujui pernikahan ini, Clarice tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi, tetapi dia hanya tidak ingin Jordan menikahi Lauren. Clarice berseru dengan bibir mengerucut, "Pokoknya, aku tidak akan pernah mengakuinya sebagai saudara iparku." Alex menimpali, "Sama." Setelah berkata demikian, sepasang saudara itu pun pergi bersama-sama. Martin tertawa dan berkata, "Jordan, sepertinya kamu tidak begitu diterima oleh keluarga Howard." Jordan tertawa getir. Tentu saja dia tidak akan disukai oleh mereka, mengingat betapa buruknya dia memperlakukan mereka di masa lalu. Di sisi lain, Martin tidak peduli apakah anak-anaknya setuju atau tidak dengan pernikahan itu. Ia memiliki rencana yang lebih besar dan ia mengincar rahasia keluarga Stelle, serta bantuan yang akan diberikan keluarga Stelle kepada keluarga Howard setelah Lauren menikahinya. Martin berkata dengan gembira, "Stefan." Pada saat ini, pria parubaya yang duduk di sebelah Marissa berdiri. Dia adalah ayah Lauren, Stefan. "Ayah, apa pesananmu untukku?" Stefan tidak pernah mengatakan apapun tentang pernikahan mereka karena dia tahu bahwa dengan kehadiran Martin, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun karena Martin adalah orang yang memegang kendali dalam keluarga ini. Stefan tidak dalam kondisi yang baik dan dia bukanlah orang yang ambisius sejak dia masih kecil. Dia kalah dari ayah Chris, Lawrence, yang menjadi alasan mengapa keluarga Hanks berani memukul Lauren dan Chloe dengan gegabah. Martin berkata, "Meskipun tanggal pernikahan masih tanggal 1 April sifatnya sudah berubah. Kami tidak perlu melakukan banyak persiapan untuk pernikahan sebelumnya. Namun sekarang setelah Jordan menjadi suami yang tinggal serumah dengannya, kami harus mengurus pernikahannya." "Ayah, aku tahu. Aku akan memesan hotel dan mengatur undangan untuk para tamu sesegera mungkin," jawab Stefan. Martin mengangguk. "Kali ini aku ingin mengadakan pesta pernikahan yang megah. Tidak harus sederhana, kita bisa mengadakan pesta yang mewah dan mengundang lebih banyak tamu. Para tamu tidak harus berkelas. Undang saja lebih banyak orang, terlepas dari apakah kita punya masalah dengan mereka atau tidak. Itu hanya akan menambah porsi makanan untuk masing-masing tamu." Stefan berkata, "Ya, aku mengerti." Martin kemudian menatap Jordan. "Jordan, 800 bawahanmu yang datang jauh-jauh dari luar negeri, boleh menghadiri pernikahan ini juga. Namun, bukankah seharusnya kau juga mengundang kerabatmu? Lagi pula,
Kau adalah mempelai pria dan meskipun kau akan menjadi suami yang tinggal serumah denganmu, kau tetap dapat mengundang beberapa tamu. Jordan menjawab, saya akan menelepon orang tua dan saudara-saudara saya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengundang mereka. Martin mengangguk senang dan berkata, bagus, aku juga ingin minum bersama keluargamu. Jangan khawatir, karena kamu akan menikahi cucuku, kamu dan aku akan menjadi keluarga. Aku akan memperlakukan siapapun dari keluargamu sebagai keluargaku juga. Dan aku dapat menjamin bahwa mereka akan baik-baik saja saat mereka datang ke DC. Terima kasih. Martin melanjutkan, pernikahannya akan dilaksanakan lusa. Kebetulan saja Lauren dan Chris belum mendaftarkan pernikahan mereka. Jordan, jadi sebaiknya kamu mendaftarkan pernikahanmu dengan Lauren terlebih dahulu. Karena mereka telah memutuskan untuk menikah, mereka harus mendaftarkan pernikahan mereka dan memperoleh surat nikah sebelum pernikahan. Jordan memegang tangan Lauren dan bertanya, apakah kamu bersedia pergi dan mendaftarkan pernikahan kita kepadaku? Lauren tersenyum senang dan setuju. Ya. Baiklah, kalau begitu, Tuan Howitzer, kita akan mendaftarkan pernikahan kita, kata Jordan sambil menatap Martin. Tuan Howitzer, sudah saatnya Anda mengubah cara Anda menyapa saya. Martin meringis tidak senang. Kakek Howard. Jordan masih tidak memanggilnya, kakek, secara langsung. Dengan itu, Martin tersenyum dan melambaikan tangannya tanpa memaksanya. Pergi, pergi. Setelah Jordan dan Lauren pergi, Martin berkata kepada Clyde yang berada di sampingnya, Clyde, tinggallah di sini selama beberapa hari ke depan dan hadiri pernikahannya sebelum kamu pergi. Dipahami. Baiklah, sekarang temani aku jalan-jalan ke taman. Mereka berdua tiba di taman belakang di belakang rumah dan Clyde bertanya-tanya, Tuan Howitzer, mengapa Anda begitu senang dengan Nona Howard yang menikah dengan Jordan Stelle? Martin tersenyum, menatap sinar matahari yang menyilaukan dan berkata, jika suatu hari kamu berhasil menemukan rahasia keluarga Stelle, kamu akan lebih bahagia daripada aku. Clyde bertanya dengan bingung, apa, rahasia apa sebenarnya yang dimiliki keluarga Stelle? Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku tahu? Terserah Lauren untuk memberitahuku di masa depan. Mulai hari ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk hidup sampai Lauren mengetahui rahasia keluarga Stelle. Baru saat itulah Clyde mengerti bahwa alasan Martin mengizinkan Lauren menikah dengan Jordan tidak sesederhana fakta bahwa Lauren mencintainya. Lauren adalah pion Martin. Jordan dan Lauren keluar dari rumah Martin dengan mobil Cadillac milik seseorang yang tidak mereka kenal. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan mobil Salvatore di blokade jalan. Salvatore keluar dari mobil dan tersenyum saat melihat Jordan aman dan sehat. Tuan Jordan, Anda mau kemana? Jordan berkata, kantor panitera kota. Salvatore bertanya dengan heran, kantor panitera kota. Mengapa Anda pergi ke sana? Jordan memegang tangan Lauren dan berkata, aku akan menikah dengan Lauren. Mulai sekarang, Lauren juga bosmu.